Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pemandu wisata sederhana yang kupekerjakan hanya karena kebutuhan pekerjaan ternyata membawa masa lalu yang berhubungan dengan keluargaku. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku bahkan hampir membatalkan perekrutan karena penampilannya sangat sederhana. Namun ada sesuatu dari cara bicaranya yang membuatku berubah pikiran. Namanya Arman. Ia tidak memiliki mobil mewah, tidak mengenakan pakaian mahal, dan bahkan datang ke kantor travelku dengan sepatu yang sudah terlihat cukup lama. Tetapi ketika aku bertanya tentang dunia pariwisata, jawabannya membuatku terdiam. Ia hafal sejarah hampir setiap tempat wisata, memahami budaya masyarakat setempat, dan yang paling menarik, ia tidak pernah membicarakan uang sebagai alasan bekerja. Aku hanya mengira dia seorang pemandu wisata biasa yang sedang mencari pekerjaan. Sampai suatu sore, ketika aku tanpa sengaja melihat sebuah foto lama yang tersimpan di dompetnya. Di foto itu ada almarhum suamiku berdiri bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip Arman. Aku langsung bertanya, "Mas, siapa orang di foto ini?" Arman memandang foto tersebut cukup lama sebelum menjawab, "Dia ayah saya." Saat itu aku merasa seluruh tubuhku kaku. Mengapa ayah seorang pemandu wisata yang baru ku kenal ternyata pernah memiliki hubungan dengan suamiku? Dan mengapa selama bertahun-tahun tidak pernah ada satupun cerita tentang keluarga itu? Namaku Laras Wenning, 37 tahun. Aku adalah pemilik sebuah perusahaan perjalanan yang dibangun bersama suamiku, Banyu, sekitar 10 tahun lalu. Kami memulai usaha dari hanya 2 kendaraan dan beberapa paket perjalanan lokal. Perlahan bisnis berkembang. Kami membuka rute ke berbagai kota dan akhirnya memiliki beberapa armada serta puluhan karyawan. Namun 3 tahun sebelum aku bertemu Arman, suamiku meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan bisnis. Kepergiannya membuatku terpukul. Bukan hanya karena kehilangan pasangan, tetapi juga karena aku harus mengambil alih perusahaan yang selama ini kami bangun bersama. Banyak orang mengira aku akan menjual bisnis tersebut. Aku sendiri sempat berpikir demikian. Tetapi setiap kali melihat foto Banyu di ruang kerja, aku merasa tidak tega meninggalkan semua yang telah kami bangun. Akhirnya aku belajar mengelola perusahaan sendirian. Aku tidak memiliki latar belakang pariwisata. Aku hanya belajar dari pengalaman. Salah satu masalah terbesar yang kuhadapi adalah kualitas pemandu wisata. Beberapa pemandu lama berhenti karena mendapatkan pekerjaan lain. Aku membutuhkan orang baru yang bisa membawa wisatawan dengan aman sekaligus memberikan pengalaman yang berkesan. Bagian operasional kemudian merekomendasikan seorang pria bernama Arman. Ia berusia sekitar 39 tahun dan pernah bekerja sebagai pemandu wisata lepas selama bertahun-tahun. Aku meminta HR memanggilnya untuk wawancara. Ketika Arman datang, ia terlihat sederhana. Kemeja polos, celana bahan, sepatu yang sudah lama dipakai, dan sebuah tas kecil. Aku bertanya mengapa ia ingin bergabung dengan perusahaan kami. Ia menjawab, "Saya suka bertemu orang dan memperkenalkan tempat-tempat yang saya kenal. Kalau pekerjaan ini bisa membuat saya membantu keluarga sekaligus membuat orang lain punya pengalaman baik, saya mau." Jawaban itu berbeda dari kandidat lain yang biasanya langsung membicarakan gaji dan fasilitas. Aku kemudian mengujinya dengan beberapa pertanyaan. Ia mampu menjelaskan sejarah kota dengan sangat baik. Bahkan ketika aku menyebut sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi wisatawan, ia mengetahui cerita masyarakat setempat. Aku akhirnya menerimanya. Arman mulai bekerja. Pada minggu pertama, beberapa pelanggan memberikan ulasan positif. Mereka mengatakan Arman ramah, sabar, dan tidak memaksakan pembelian souvenir. Ia juga sering membantu wisatawan lanjut usia membawa barang. Aku semakin percaya kepadanya. Namun ada sesuatu yang membuatku penasaran. Arman sangat menghormati nama perusahaan. Ketika melihat foto Banyu di lobi, ia selalu berhenti beberapa detik. Aku pernah bertanya apakah ia mengenal suamiku. Ia mengatakan tidak. Aku menganggapnya biasa saja. Suatu hari, salah satu rombongan wisata mengalami masalah. Seorang peserta kehilangan dompet. Arman tidak hanya membantu mencari, tetapi juga menggunakan waktunya sendiri untuk mendampingi peserta tersebut membuat laporan. Ia pulang larut malam.
Aku menunggunya di kantor untuk memastikan masalah selesai. Saat itu kami berbicara cukup lama. Arman bercerita bahwa ia tinggal bersama ibunya dan seorang adik perempuan. Ayahnya sudah meninggal ketika ia masih muda. Ia mengatakan ayahnya dulu bekerja di dunia transportasi dan pariwisata. Aku bertanya apakah ayahnya pernah bekerja dengan perusahaan travel. Arman menjawab, "Pernah. Dulu." Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku juga mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Bukan dalam arti romantis, tetapi sebagai rekan kerja yang bisa dipercaya. Namun beberapa minggu kemudian, terjadi sebuah kejadian yang membuatku mulai melihat Arman dengan cara berbeda. Kami sedang mempersiapkan perjalanan ke sebuah desa wisata. Aku ikut mendampingi karena ingin mengevaluasi pelayanan. Di tengah perjalanan, Arman tiba-tiba meminta sopir berhenti di sebuah warung kecil. Ia turun dan berbicara kepada pemilik warung. Setelah beberapa menit, ia kembali membawa sebuah amplop tua. Aku bertanya apa itu. Arman mengatakan bahwa pemilik warung tersebut adalah teman lama ayahnya. Amplop itu ternyata berisi beberapa foto lama. Ia membukanya di dalam kendaraan. Salah satu foto terjatuh ke lantai. Aku mengambilnya. Begitu melihat wajah pria di dalam foto, jantungku langsung berdebar. Aku mengenali Banyu. Ia masih muda dalam foto tersebut. Di sampingnya berdiri seorang pria yang tidak kukenal. Namun wajahnya sangat mirip Arman. Aku menatap Arman. "Mas, siapa pria ini?" Arman terdiam cukup lama. Ia kemudian menjawab, "Ayah saya." Aku semakin bingung. Arman mengatakan bahwa ayahnya dulu pernah bekerja bersama Banyu. Tetapi ia tidak tahu seberapa dekat hubungan mereka. Aku bertanya mengapa selama ini ia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Arman menjawab bahwa ia tidak ingin mendapatkan pekerjaan karena hubungan masa lalu keluarganya. Ia ingin diterima karena kemampuannya sendiri. Aku menghargai kejujurannya. Namun semakin lama aku melihat foto itu, semakin banyak pertanyaan muncul. Mengapa Banyu tidak pernah menceritakan tentang ayah Arman? Mengapa nama pria tersebut tidak pernah muncul dalam dokumen perusahaan? Dan yang paling membuatku penasaran, mengapa Arman selalu terlihat gugup ketika melihat foto suamiku? Aku belum tahu bahwa foto itu hanyalah awal dari sebuah rahasia yang telah disimpan selama puluhan tahun. Setelah kembali ke kantor, aku tidak bisa berhenti memikirkan foto tersebut. Aku membuka beberapa arsip lama perusahaan. Aku mencari nama ayah Arman, tetapi tidak menemukan apapun. Aku kemudian membuka dokumen perjalanan lama yang dibuat sebelum aku dan Banyu menikah. Nama pria tersebut ternyata muncul beberapa kali. Namanya Surya. Ia pernah bekerja sebagai pengemudi sekaligus pemandu perjalanan untuk perusahaan Banyu ketika bisnis masih sangat kecil. Aku semakin terkejut. Ternyata Surya bukan orang asing. Ia pernah menjadi salah satu orang penting dalam perjalanan awal perusahaan. Namun mengapa Banyu tidak pernah menceritakannya? Aku menghubungi seorang mantan karyawan lama bernama Pak Hadi. Ia sudah pensiun dan tinggal di kota lain. Ketika kutanyakan tentang Surya, ia langsung terdiam. Ia mengatakan bahwa Surya adalah orang yang sangat berjasa dalam membantu Banyu membangun bisnis. Dulu, ketika Banyu belum memiliki cukup uang untuk membeli kendaraan, Surya sering membantu mengantar wisatawan menggunakan kendaraan pribadinya. Bahkan beberapa rute pertama perusahaan berasal dari rekomendasi Surya. Aku bertanya mengapa hubungan mereka berakhir. Pak Hadi mengatakan bahwa terjadi sebuah masalah besar. Ia tidak mengetahui detailnya. Surya tiba-tiba berhenti bekerja dan pindah bersama keluarganya. Banyu tidak pernah membicarakan masalah itu lagi. Aku semakin penasaran. Aku menemui Arman. Aku bertanya apakah ia tahu mengapa ayahnya berhenti bekerja dengan Banyu. Arman mengatakan bahwa sejak kecil ia hanya tahu ayahnya pernah bekerja bersama seorang pengusaha travel. Ayahnya tidak pernah menyebut nama. Setelah ayahnya meninggal, Arman menemukan beberapa dokumen lama. Di dalamnya terdapat nama Banyu. Ia sebenarnya sudah tahu bahwa aku adalah istri Banyu ketika melamar pekerjaan. Namun ia sengaja tidak mengatakan apa-apa. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, "Saya tidak ingin masuk ke perusahaan ini karena nama ayah saya."
Saya ingin bekerja karena kemampuan saya. Aku terdiam. Kejujurannya membuatku semakin menghargainya. Namun aku tetap ingin mengetahui kebenaran. Aku membuka arsip keuangan lama. Ada beberapa transaksi yang tidak pernah dijelaskan. Salah satunya adalah pembayaran besar kepada sebuah perusahaan transportasi milik pihak ketiga. Aku menunjukkan dokumen itu kepada mantan akuntan perusahaan. Ia mengatakan bahwa transaksi tersebut berkaitan dengan sebuah kecelakaan lama. Aku terkejut. Ternyata sekitar 20 tahun lalu, sebelum aku mengenal Banyu, pernah terjadi kecelakaan kendaraan dalam salah satu perjalanan. Tidak ada korban jiwa, tetapi beberapa wisatawan mengalami luka. Surya adalah pengemudi kendaraan tersebut. Setelah kejadian, perusahaan mengalami masalah hukum dan keuangan. Banyu bertanggung jawab atas seluruh biaya. Namun Surya merasa bersalah dan memutuskan berhenti bekerja. Aku mulai memahami mengapa hubungan mereka terputus. Tetapi masih ada bagian yang tidak masuk akal. Dalam dokumen tersebut, Banyu justru menulis bahwa Surya tidak sepenuhnya bersalah. Ada masalah pada kendaraan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Banyu bahkan mencoba membantu Surya mendapatkan pekerjaan baru. Aku bertanya kepada Pak Hadi mengapa Surya tetap pergi. Ia menjawab bahwa Surya merasa malu dan tidak ingin menjadi beban. Aku terdiam. Selama ini aku mengira Banyu selalu merahasiakan segala sesuatu dariku. Ternyata ia mungkin hanya tidak ingin membuka luka lama. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Ibu Arman. Aku ingin mengetahui lebih banyak. Ibu Arman menyambutku dengan baik. Ketika mengetahui siapa aku, wajahnya langsung berubah. Ia mengatakan bahwa suamiku pernah datang ke rumah mereka beberapa tahun lalu. Aku terkejut. Banyu pernah mengunjungi keluarga Surya tanpa memberitahuku. Ia membawa bantuan dan mengatakan bahwa Surya tidak perlu merasa bersalah. Ia juga menawarkan pekerjaan kepada Arman ketika sudah dewasa. Aku bertanya mengapa mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut. Ibu Arman mengatakan bahwa suaminya menolak karena ingin membangun kehidupan sendiri. Aku mulai memahami sesuatu tentang karakter Banyu yang tidak pernah ku ketahui. Ia ternyata tetap memperhatikan keluarga Surya meskipun hubungan mereka telah lama berakhir. Aku kemudian bertanya kepada Ibu Arman mengapa Arman memilih bekerja di perusahaan kami. Ia mengatakan bahwa Arman sebenarnya ingin memastikan satu hal, apakah cerita ayahnya tentang Banyu benar. Ia ingin tahu apakah Banyu benar-benar orang baik seperti yang diceritakan ayahnya. Aku terkejut. Berarti sejak awal Arman memang datang dengan sebuah tujuan pribadi. Aku merasa sedikit kecewa karena ia tidak pernah menceritakannya. Aku kembali ke kantor dan memanggil Arman. Ia datang dengan wajah serius. Aku bertanya langsung apakah ia sengaja melamar pekerjaan karena ingin mencari tahu tentang suamiku. Arman mengakui bahwa awalnya memang begitu. Namun ia mengatakan bahwa setelah bekerja, tujuannya berubah. Ia menemukan bahwa Banyu memang orang yang baik. Ia juga menemukan bahwa perusahaan yang dibangun ayahnya adalah sesuatu yang layak dipertahankan. Aku bertanya apa sebenarnya yang ingin ia ketahui. Arman menjawab bahwa sebelum meninggal, ayahnya pernah mengatakan satu hal. Kalau suatu hari kamu bertemu keluarga Banyu, jangan datang membawa dendam. Datanglah untuk berterima kasih. Aku terdiam. Ternyata Arman tidak datang untuk menuntut apapun. Ia hanya ingin menyelesaikan pesan terakhir ayahnya. Namun masih ada satu rahasia yang belum ia ceritakan. Dan ketika akhirnya ia membuka sebuah kotak peninggalan ayahnya, aku melihat sebuah surat yang ditulis untuk suamiku. Surat itu belum pernah dikirim. Isinya membuatku bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya Surya meninggalkan perusahaan 20 tahun lalu. Surat tersebut sudah sangat tua. Kertasnya menguning dan beberapa bagian tulisannya hampir tidak terbaca. Arman menyerahkannya kepadaku dengan tangan gemetar. Ia mengatakan bahwa ayahnya menulis surat itu beberapa hari sebelum meninggalkan kota. Aku membacanya perlahan. Surya meminta maaf kepada Banyu karena memilih pergi. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa gagal menjaga keselamatan para wisatawan. Namun ada satu bagian yang membuatku terdiam. Surya menulis bahwa sebenarnya sebelum kecelakaan terjadi, ia sudah melaporkan adanya masalah pada kendaraan.
Ia meminta kendaraan tersebut diperiksa, tetapi karena perusahaan sedang mengejar jadwal perjalanan, pemeriksaan ditunda. Surya merasa bersalah karena tetap membawa kendaraan tersebut. Namun Banyu ternyata mengetahui hal itu. Ia tidak menyalahkan Surya. Justru ia mengakui bahwa sebagai pemilik perusahaan, tanggung jawab terbesar ada pada dirinya. Surat itu membuatku menangis. Selama ini aku hanya mengenal Banyu sebagai suami yang baik dan pengusaha pekerja keras. Kini aku mengetahui bahwa ia pernah membawa rasa bersalah yang sangat besar. Aku bertanya kepada Arman apakah ayahnya pernah mengetahui isi surat tersebut. Ia mengatakan tidak tahu. Surat itu ditemukan setelah rumah lama mereka dibersihkan. Arman kemudian mengatakan bahwa ayahnya selalu menyimpan satu kenangan baik tentang Banyu. Ayah tidak pernah membenci suami ibu, katanya. Justru ayah bilang, kalau bukan karena Pak Banyu, mungkin keluarga kami tidak akan mampu melewati masa itu. Aku terdiam. Semua prasangka yang mungkin muncul di kepalaku tentang masa lalu akhirnya runtuh. Ternyata tidak ada pengkhianatan besar. Tidak ada perebutan uang. Hanya dua orang yang sama-sama merasa bersalah dan memilih jalan berbeda. Aku kemudian bertanya kepada Arman mengapa ia tidak menceritakan semua ini sejak awal. Ia mengatakan bahwa ia takut aku menganggapnya memanfaatkan nama ayah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu bekerja tanpa bantuan siapapun. Aku mengatakan bahwa aku menghargai keputusan tersebut. Aku kemudian menawarkan sesuatu kepadanya. Aku ingin Arman menjadi salah satu pemandu utama perusahaan. Bukan karena ayahnya, tetapi karena kemampuan dan integritasnya. Arman menolak promosi tersebut pada awalnya. Ia mengatakan bahwa ia belum siap. Aku meyakinkannya bahwa kesempatan itu memang layak ia dapatkan. Setelah beberapa bulan, Arman menerima. Ia berkembang menjadi salah satu pemandu terbaik. Pelanggan menyukainya. Ia juga mulai membantu melatih pemandu baru. Aku semakin sering bekerja bersamanya. Kami sering berdiskusi tentang rute baru, pelayanan, dan pengembangan bisnis. Aku mulai melihat Arman bukan hanya sebagai karyawan. Ia menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Namun kedekatan itu membuat beberapa orang mulai berbicara. Ada yang mengatakan bahwa aku terlalu dekat dengan Arman. Ada pula yang menganggap aku hanya mencari pengganti suami. Aku tidak peduli. Aku tahu apa yang kurasakan. Tetapi aku juga takut. Aku sudah pernah kehilangan suami. Aku tidak ingin membuat keputusan hanya karena kesepian. Arman juga tampaknya memahami itu. Ia tidak pernah memanfaatkan situasi. Bahkan ketika kami mulai sering menghabiskan waktu bersama, ia selalu menjaga batas. Suatu malam setelah perjalanan bisnis, kami duduk di teras sebuah penginapan. Arman mengatakan bahwa ia tidak ingin aku merasa harus membalas kebaikan keluarganya kepada Banyu. Aku bertanya maksudnya. Ia mengatakan bahwa hubungan kami tidak boleh dibangun dari rasa terima kasih. Aku terdiam. Ia melanjutkan, kalau suatu hari ibu merasa saya hanya mengingatkan ibu kepada almarhum suami, saya akan mundur. Aku mengatakan bahwa ia bukan pengganti siapapun. Aku juga tidak mencari pengganti. Aku hanya merasa nyaman berbicara dengannya. Arman tersenyum. Ia mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Namun kami sepakat tidak terburu-buru. Kami ingin menjaga hubungan profesional. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mendapat masalah besar. Salah satu cabang mengalami kerugian akibat penipuan oleh pihak luar. Aku hampir kehilangan kepercayaan kepada seluruh tim. Arman menjadi orang yang membantu mengumpulkan informasi dari para pemandu dan pelanggan. Ia menemukan pola yang akhirnya membantu perusahaan mengungkap penipuan tersebut. Aku semakin yakin bahwa keputusanku mempekerjakannya adalah benar. Setelah masalah selesai, Arman mengatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri. Aku terkejut. Ia mengatakan bahwa ia takut kedekatannya denganku akan membuat karyawan lain tidak nyaman. Aku menolak. Aku mengatakan bahwa selama ia bekerja secara profesional, tidak ada alasan untuk pergi. Namun Arman berkata bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Ia sudah menerima tawaran membuka usaha travel kecil bersama beberapa temannya. Ia ingin mencoba berdiri sendiri. Aku sedih mendengarnya, tetapi aku mendukung.
Aku mengatakan bahwa jika ia ingin membangun sesuatu sendiri, aku tidak akan menghalanginya. Ia kemudian berkata bahwa ia tidak ingin meninggalkan perusahaan karena masalah pribadi. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri dengan kemampuan sendiri, seperti ayahnya dulu. Aku tersenyum. Aku memberikan restu. Beberapa minggu kemudian, Arman benar-benar keluar. Perpisahan itu terasa lebih berat daripada yang kukira. Ia menyerahkan kartu akses kantor kepadaku dan berkata, "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Aku menjawab, "Terima kasih karena sudah mengingatkan saya bahwa masa lalu tidak selalu harus menjadi luka." Kami berpisah sebagai rekan kerja. Namun beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah paket dari Arman. Di dalamnya ada foto lama ayahnya dan Banyu. Di belakang foto tertulis pesan singkat dari Surya. "Jika suatu hari anakku bertemu Laras, jangan biarkan dia merasa berutang. Cukup jadilah orang yang bisa membuatnya tersenyum." Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu apakah Arman sengaja memberikan foto itu atau hanya menjalankan pesan ayahnya. Tetapi saat itulah aku sadar bahwa perasaanku kepada Arman sudah lebih dari sekadar rasa hormat. Aku merindukannya. Setelah Arman meninggalkan perusahaan, aku kembali menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Bisnis tetap berjalan. Aku tetap menghadiri rapat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aku sering melihat kursi kosong di ruang operasional dan teringat kepadanya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya karena terbiasa bekerja bersama. Namun semakin lama, aku semakin sadar bahwa Arman telah menjadi bagian penting dalam kehidupanku. Aku akhirnya menghubunginya. Aku bertanya bagaimana usaha travel barunya. Ia menjawab bahwa bisnisnya masih kecil, tetapi berjalan baik. Ia memiliki 3 kendaraan dan beberapa pemandu lepas. Aku mengucapkan selamat. Ia kemudian bertanya tentang perusahaan. Kami berbicara cukup lama. Hubungan kami kembali seperti dulu, tetapi kali ini tanpa hubungan atasan dan bawahan. Kami mulai bertemu sesekali. Aku melihat Arman bekerja keras membangun bisnisnya sendiri. Ia tidak pernah meminta bantuan modal dariku. Bahkan ketika aku menawarkan kerjasama, ia meminta agar semuanya dilakukan secara profesional. Aku akhirnya menawarkan kerjasama antar perusahaan. Travel kami saling bertukar pelanggan dan rute. Dari situ kami kembali sering bertemu. Perlahan hubungan kami menjadi semakin dekat. Aku akhirnya memberanikan diri mengatakan bahwa aku memiliki perasaan kepadanya. Arman terdiam cukup lama. Ia mengatakan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama, tetapi takut membuatku merasa seperti sedang mencari pengganti Banyu. Aku menjelaskan bahwa aku tidak pernah melihatnya sebagai pengganti. Banyu memiliki tempat sendiri dalam hidupku. Arman juga memiliki tempat yang berbeda. Ia tidak perlu menjadi seperti siapapun. Aku hanya ingin mengenalnya sebagai dirinya sendiri. Arman akhirnya mengatakan bahwa ia ingin mencoba. Kami mulai menjalani hubungan dengan hati-hati. Kami tidak menyembunyikan dari keluarga. Ibuku awalnya terkejut, tetapi akhirnya mendukung setelah melihat keseriusan Arman. Keluarga Arman juga menerima hubungan kami. Bahkan ibunya mengatakan bahwa Surya pasti akan bahagia jika mengetahui anaknya bisa dekat dengan keluarga Banyu tanpa membawa rasa bersalah. Beberapa bulan kemudian, Arman mengajakku kembali ke tempat pertama kami menemukan foto lama ayahnya. Kami duduk di warung kecil tersebut. Arman mengatakan bahwa ia dulu datang ke perusahaan hanya untuk mengetahui apakah cerita ayahnya benar. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan keluarga baru. Aku tersenyum. Aku mengatakan bahwa aku juga tidak pernah menyangka seorang pemandu wisata sederhana akan membuatku berani membuka hati lagi. Kami akhirnya menikah secara sederhana setelah menjalani hubungan cukup lama. Aku tidak pernah menjadikan Arman bagian dari perusahaan lamaku sebagai pemilik. Ia tetap menjalankan usaha travel miliknya sendiri. Kami justru saling bekerja sama. Aku tetap menjalankan perusahaan yang dibangun bersama Banyu. Arman mengembangkan bisnisnya. Kami saling mendukung tanpa mengambil alih kehidupan masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, kami membuat sebuah program perjalanan edukasi untuk anak-anak sekolah.
Program tersebut terinspirasi dari pengalaman Arman sebagai pemandu dan pengalaman Banyu membangun bisnis perjalanan. Setiap tahun, sebagian keuntungan disisihkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu menikmati perjalanan edukatif. Arman selalu mengatakan bahwa ayahnya mungkin akan senang melihat hal tersebut. Aku juga merasa Banyu pasti akan bahagia. Ketika melihat dua foto lama mereka berdampingan di ruang kerja, aku sering merenungkan bagaimana hidup bekerja dengan cara yang tidak bisa kita tebak. Dua pria dari masa lalu yang pernah mengalami masa sulit ternyata meninggalkan sesuatu yang akhirnya mempertemukan anak-anak mereka. Aku tidak pernah merencanakan jatuh cinta lagi. Aku bahkan sempat berpikir bahwa hidupku akan berhenti pada kenangan bersama Banyu. Tetapi Arman mengajarkanku bahwa mencintai seseorang yang baru bukan berarti mengkhianati seseorang yang telah pergi. Kita bisa menyimpan kenangan sekaligus membuka halaman baru. Arman juga mengajarkanku bahwa masa lalu seseorang tidak selalu harus menjadi alasan untuk menjauhinya. Kadang masa lalu justru menjelaskan mengapa seseorang memiliki karakter seperti sekarang. Aku awalnya mempekerjakan Arman karena membutuhkan pemandu wisata. Aku tidak tahu bahwa pria sederhana itu membawa cerita tentang ayahnya, tentang suamiku, dan tentang sebuah kebaikan yang selama puluhan tahun tidak pernah ku ketahui. Namun yang paling mengejutkan bukanlah hubungan antara keluarganya dan keluargaku. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana seseorang yang awalnya hanya kuanggap sebagai karyawan akhirnya menjadi orang yang membuatku berani mencintai kembali. Kini jika ada yang bertanya tentang Arman, aku tidak lagi menyebutnya sebagai mantan pemandu wisata. Aku menyebutnya sebagai pasangan hidupku, sahabatku, dan orang yang membantuku memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar selesai hanya karena kita kehilangan seseorang. Banyu tetap menjadi bagian dari sejarah hidupku. Arman menjadi bagian dari masa depanku. Dan aku tidak merasa harus memilih salah satu. Karena cinta bukan tentang menghapus seseorang dari masa lalu untuk memberi tempat kepada orang baru. Cinta adalah kemampuan untuk menghormati semua yang pernah terjadi sambil tetap berani menjalani hari berikutnya. Kadang aku kembali ke kantor lama dan melihat foto Banyu. Aku kemudian melihat foto Arman di meja kerja. Aku tersenyum. Dua kisah yang seharusnya tidak pernah bertemu ternyata bertemu melalui sebuah pekerjaan sederhana. Seorang janda membutuhkan pemandu wisata. Seorang pria sederhana membutuhkan pekerjaan. Tetapi di balik kebutuhan sederhana itu ternyata ada sejarah panjang yang menunggu untuk terbuka. Dan dari semua kejutan yang diberikan kehidupan, mungkin kejutan terbesar adalah menemukan bahwa hati yang pernah patah masih bisa menemukan alasan untuk berdetak kembali. Aku kira Arman hanya datang untuk membawakan cerita tentang tempat-tempat wisata kepada para pelanggan. Ternyata ia datang membawa cerita masa lalu keluarganya, pesan terakhir ayahnya, dan sebuah kesempatan bagiku untuk memulai kehidupan baru. Dan sejak saat itu aku tidak lagi takut dengan masa depan. Karena aku tahu, terkadang jalan terbaik dalam hidup justru muncul dari pertemuan yang tidak pernah kita rencanakan.